welcome back di Bestie Edition. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini, jangan lupa di subscribe dulu channelnya Bun Lifetainment, di komen dulu, di likes dulu, terus di share dulu ke semua teman-teman kamu. Hari ini kita mau bahas-bahas soal kecantikan. Jadi hari ini judulnya kurang lebih seputaran beauty mind and beauty soul. Jadi kecantikan di luar itu sama dengan kecantikan di dalam, bener gak sih? Penasaran? Tentunya aku pastinya gak sendirian, hari ini aku ditemenin bestie aku, ada Rachel. Hai. Ada ini Bestie Beauty ya, Tasya Farasya. Halo teman-teman. Farasya kembali lagi seperti yang tadi gue bilang, hari ini kita bakal ngebahas soal beauty face, mind, and soul. Menurut kalian, kalau urusan perempuan itu sama dengan beauty, bener gak sih? Perempuan, laki-laki juga beauty gak sih? Iya ya. Handsome apa beauty? Sama kayak aja sih. Karena beauty tuh indah gitu kan. Iya. Kayak pretty and handsome, tapi kalau beauty tuh semuanya gitu. Ya kan? Menurut kayak pemandangan juga beauty gitu. Iya, benar juga sih. Iya benar. Kayak barang ada batang, beautiful, so beautiful. beautiful gitu. Kalau pretty iya ya nggak sih? Kalau pretty cewek. Iya, Kan ada gitu. pretty boy. Pretty boy. Lagu siapa yang tahu lagu itu? Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita ngomongin masalah beauty mind and soul, kalian kalau berdua kenal mulainya dari mana? Pertama kali kenal, inget nggak? Pertama kali Rachel ngelihat Tasya Farasya tuh ketemu di mana? Pertama kali itu aku pas aku mau nikah kan ada acara henna night. Nah terus pas aku acara itu tuh aku ada acara launching produk lipstick gitu. Sebelum iya. itu. Iya. Sebelum itu. Enggak, jadi pas lagi acara launchingnya itu di barengan sama acara henna night aku. Jadi banyak KOL datang gitu. Nah, terus Rahel datang. Diundang. Iya, Di diundang. situ. Pertama kali di situ. Ya, pertama kali ya di situ bener-bener. Tapi itu baru kayak Tasya Rahel Iya, gitu. pertama kali aku kenal Tasya sebenarnya di sosial media juga pertama kali pas kamu mau nikah, terus Iya. aku diundang henna night, terus diundang ke nikahannya, ya kan? Iya, Akhirnya itu udah. gara-gara itu. Yang nikah duluan siapa? Rachel apa Tasya duluan? Aku. Rachel duluan ya? Aku tuh pertama kali ketemu Rachel itu di rumah aku, bener gak? Iya kan? Kita ada pengajian. Oh, Iya kan? Iya kan? iya, Itu pertama iya, kali iya. ketemu Rachel. Aku Iya, ketemu iya. Rachel. Iya bener gak? Atau ada kajian, Kajian di rumah. ya 2000, musyawarah kan? Yang 2019 Iya. kalau gak salah. Tasya waktu itu kita collab. Itu pertama kali ketemu Iya, ya? itu pertama kali. Iya kan yang lo ke rumah gue kan? Iya. Oh, iya bener. Itu 2018. 2018? Iya, nggak lama abis aku nikah. Terus Oh, kita iya main benar. banyak. Zamannya aku belum tahu Blackpink. Terus Kak Gigi lagi Oh iya, aku lagi gitu. Blackpink banget, bener. Aku lagi Blackpink banget, bener. By the way, sebenarnya kan sekarang semua orang udah banyak banget yang tahu Tasya Farasya. Dan kayak semua orang tuh kalau misalnya mau beli foundation tuh kayak, ini foundation yang Tasya Farasya pakai. Ini Gue blush sering on-nya sih Tasya kena racun lu. Farasya. Iya, ya. Racunnya Tasya Farasya Iya, gue gitu. sering banget kayak, ini Tasya, abis itu gue langsung kayak ke e-commerce kayak beli gitu. Kayak pertama kali Tasya ngerasa kayak, oh ternyata gue impactful banget ya. Maksudnya punya power dalam nge-influence orang-orang tentang beauty tuh kapan pertama kali ngerasanya? Kalau ngerasanya kayaknya pas lagi waktu itu apa ya? Kayak gara-gara waktu itu tuh kayaknya lagi hype-hypenya makeup KW gitu loh. Sama makeup yang kayak murah banget gitu. Nah, terus aku tuh sempet kayak ngebahas kayak Yang diup-diup gitu ya? Iya, yang kayak itu tuh bahaya. Nah, ternyata tuh rame banget, kayak orang tuh ada yang kesinggung, ada yang ini, ada pokoknya opini tuh rame banget sampai baru kayak, oh gue tuh berarti omongan gue didengerin juga ya, berarti harus lebih hati-hati ya. Terus kadang ada lagi yang kalau misalnya aku nge-review apa, terus nanti, masa sih di gue gak cocok gitu. Terus orang tuh jadi kayak, gimana sih udah beli nih gara-gara Tasya. Jadi tuh kayak, ternyata orang tuh segitunya sama review gue, bukan cuma sekedar kita review doang. Nah semenjak itu aku kayak jadi, yaudah semenjak mau nge-review harus cobainnya juga nggak boleh sekali, harus kayak sebulan dulu dipakai, harus lebih hati-hati. Terus kayak produk tuh bukan cuma produknya doang yang dilihat, brandnya, brand identity-nya, story behind-nya. Terus kayak pokoknya jadinya jauh lebih ribet selektif gara-gara banyak yang waktu itu kayak
ternyata segitunya gitu, bukan kayak yaudah make up gitu kan. Berarti lo suka bacain komen gitu nggak? Bacain komen, bacain kayak DM gitu? Baca, masih baca. Ya kalau nggak lo nggak tahu kan, Kalau kayak nggak orang tuh banyak tahu. ada protes, Bener. segala macem Bener. gitu. Gue juga suka lihat lo kayak suka berkomunikasi sama followers lo gitu Dari kan. komen, Dari iya. komen, Betul. bacain komen. Lo juga, lo iya nggak sih? Lo juga iya bener, lo juga. Iya lumayan, tapi Iya kalau kan? misalnya sekarang lo masih kayak kan review kan sekarang selalu bagus kan. Lo mendingan kalau misalnya ada review yang lo ngerasa nggak bagus di lo mendingan nggak usah di review sama sekali apa tetap di review? Nah itu gara-gara dulu tuh kayaknya dulu tuh belum sesensi itu ya zamannya, jadi kayak ya udah review aja. Ya menurut gue jelek, ya bodo amat, ya jelek gitu kan. Tapi ternyata tuh kalimat yang kita keluarin tuh berimpact banget di brand orang lain gitu loh. Jadinya semenjak itu aku memutuskan ya udah kalau nggak suka ya nggak usah di review Iya, gitu. iya, iya. Kayak paling kalau apa namanya nggak cocok ya kita sampein sih nggak apa-apa. Ya ini di aku Sampai nggak langsung cocok. mungkin personal gitu kali Iya, ya, bukan di ranah publik gitu. Atau kalau misalnya yang nggak cocok ya nggak apa-apa, tapi ini nggak cocoknya di aku, bukan yang kayak kalau dulu tuh aku kok jelek banget amit-amit gitu, ngerti nggak gitu, sih? iya, Kayak iya. kalau sekarang kayak oke ini harus lebih hati-hati karena banyak yang apa ya, ternyata ya banyak yang terpengaruh sama kalimat-kalimat yang kita keluarin gitu, pendapat-pendapat kita yang kita awalnya kan mikirnya ya udahlah gitu, ya. ternyata Tapi enggak kita nggak ada sih, yang ya tahu udahlah. kan, misalnya kayak di balik brand itu kan mereka punya karyawan berapa banyak yang Bener. akhirnya nanti ya walaupun kita ya mendingan diem aja gitu ya. Iya nggak sih? benar. Jadi Bener-bener. sekarang ya udah kalau nggak cocok, nggak bagus, ya udah nggak usah di review, nyari aman. Lo lebih suka dibilang beauty influencer, beauty reviewer, beauty blogger, makeup artist atau apa? Apa ya? Beauty. Tasya Beauty Farasya. Tasya Beauty Farasya. Tapi dulunya Tasya makeup artist kan? awalnya Lo makeup juga artist. kan? Iya, Iya. dulu tuh aku pertama dengar nama Tasya tuh kalau nggak salah ya. Jadi, aku inget banget waktu itu kayak ada di, ya kayak lagi liat-liat Instagram terus kayak aku lihat seserahannya banyak banget ya. Kalau nggak salah ya. Terus kayak aku lagi ngomongin kayak, seserahannya banyak banget. Terus itu teman aku Vicky, dia bilang katanya, iya dulu itu makeup artist gue pas Iya, gue yang dandanin Vicky. pas nikah. Oh gitu? Iya. Demi apa? Iya. Oh iya ampun. Enggak, tapi lo berdua sama-sama ini sih pernikahan viral sih. Pernikahan pada waktu viral itu. ya. Iya kan? Iya. Zamannya ya. Iya. Lo jadi apa? Yang bajunya gede banget itu apa sih namanya, kayak Cinderella. Bajunya bisa nyala kan? Ya bisa nyala ya. Bisa nyala, Rachel si baju nyala. Kalau Tasya itu Yang nggak beres-beres. ya nikahan gak beres-beres. Banyak banget gitu. acaranya. Tapi kan Tasya itu sebenarnya harusnya jadi dokter gigi kan. Iya. Tapi kalau misalnya waktu itu lo nyesel gak sih akhirnya lo kuliah dokter gigi? Oh, kalau dibilang nyesel nggak juga, karena juga nggak tahu juga mau kuliah apa. Jadi lo bener gak punya cita-cita? Sekarang lo udah ada cita-cita gak? Cita-cita. Terus sekarang ada cita-cita gak? Sekarang, emang masih harus ada cita-cita ya? Ya enggak, gue nanya aja kali aja. Gue sebenarnya pengennya jadi dokter anak gitu atau apa gitu. Jujur kalau sekarang nggak ada sih cita-cita. Kayak maksudnya kayak apa namanya, ya udah menjalani yang sekarang aja gitu. Soalnya tadinya aja kan aku ngejalanin kayak gini aja nggak nyangka bisa jadi kerjaan. Iya. Oh iya Jadi benar-benar. kayak Lo punya cita-cita gak? Sekarang Enggak dulu gitu bisa kayak. dulu cita-cita aku pengen jadi orang kaya aja sih. simple. Kayak terserah dia yang penting kaya gitu. Amin, alhamdulillah ya. Cukup lah gitu, Iya, cukup. ya kan dulu tuh ya kalau misalnya kita suka bikin biodata gitu nggak sih? Bikin Oh biodata. iya. Tukar-tukaran Di itu biodata. file-file itu loh, di Iya, file-file di itu kan. binder-binder Iya. gitu. Karena semua orang bilang katanya orang yang paling kaya itu dokter, ya aku tulis aja dokter. Tapi sebenarnya aku nggak ngerti juga. Pengennya jadi orang Karena kaya. iya, oh, saya karena jadi orang kaya aja. Stigmanya zaman dulu tuh yang paling kaya itu jadi dokter, Jadi gitu dokter. kan. Jadi lo tulis jadi dokter Iya. gitu. Terus ya semakin bertambah waktu ya kayak apa ya, lebih ke cita-cita lebih kayak ya sama sih menjalani aja. Kalau misalnya Menjalani aja. paling ada achievement yang kayak pengen tahun ini ngeraih sesuatu jadi kayak lebih ke pelan-pelan aja Iya, sih. paling sekarang jadi ada yang goals ya, bukan kayak cita-cita yang Tapi kan kita ngomong jadi agak gak nyambung, tapi gue penasaran aja ya. Kita kan bertiga-tiga ini udah punya anak kan. Tapi lo ya tahu sih kita tuh nggak boleh memaksakan, bener nggak sih? Kita nggak boleh. Tapi kan deep down kayak, duh kayaknya lucu ya gitu. Tapi bukan berarti harus gitu kayak lucu ya kalau gue nanti salah satu anak gue jadi ini. Lo ada nggak gitu? Ngayal aja ngayal, tapi bukan berarti harus ya gitu. Ada ngayal kayak, aduh kalau anak gue kayak Najwa Shihab nih. Oh, iya. Beb Tapi ini doain enggak, gitu. bukan jadi kayak pressure gitu anak kita sendiri, tapi kayak berandai-andai Ada berandai-andai, gitu. ada. Lo ada nggak? Ya sebenarnya
ada sih ya pasti pengen mereka tuh bisa ngelewatin ya kalau sampai mereka kayak juara atau ranking atau dapat misalnya menang apa pasti kita seneng ya. Kayak aku pengen sih mana tahu nanti dia menang apa gitu ya. Tapi kalau kepengen banget ya, ini cuma ada di kepala aku ya, kayaknya seru banget deh kalau ada salah satu anak aku yang bisa jadi penyanyi gitu. Oke. Sangat Amin. random ya Gak ada kita. yang tahu kan. Soalnya kalau jadi penyanyi tuh kayak ya udah enak aja. Bisa dinyanyiin gitu. Ih dulu tuh mama aku banget tuh pengennya punya anak satu bisa main biola. Jadi nanti kalau aku tua aku dimainin biola gitu kayak. Ada nggak anak yang bisa main bola? Aku disuruh les biola. Bisa tapi? Nggak bisa. 2 tahun sih ya itu ya biasa, bisa-bisa yang anak beginner gitu lah. Gue juga dulu karena bokap gue gitaris, pengen banget salah satu anak itu bisa main gitar. Tapi akhirnya nggak ada semua, jadi gue dulu jadi dipaksa juga sama gitu. Tapi akhirnya nggak bisa semuanya. Ya gitulah. Tapi ya itu, ini nggak harus ya, jadi nanti kalau misalnya anak-anak kita lihat ini bukan berarti harus, tapi kan ya namanya juga kayak ngayal gitu kan. Kayak, "Ih, lucu ya gitu. Tapi lo berdua punya ketertarikan makeup tuh dari kapan? Ketertarikan makeup. Akhirnya kan lo jadi dari lo kapan? art makeup. Gue mau ini deh. Kalau aku sebenarnya dari dulu emang suka kayak pakai makeup nyokap di rumah. Cuman kan nggak tahu sekarang tuh sekolah tuh udah boleh pakai makeup nggak sih? Karena kalau dulu nggak boleh sama sekali. Dulu nggak kan. boleh. Jadi ya bener-bener cuman buat main-main doang. Kalau keluar tuh nggak pakai makeup. Tapi poin dimana aku tahu aku suka makeup adalah pertama kali aku didandanin aku ngerasa cantik banget. Kayak harus cantik banget ya gue pas didandanin. Nah terus aku tuh pengen belajar biar aku bisa dandan sendiri di rumah gitu. Itu apa waktu SMP, SMA enggak? SMA pas aku Wisuda gitu biasanya enggak, bukan wisuda, pas kayak Sweet Seventeen gitu. Terus aku di make upin kan. Terus kayak lo, wah gitu kan. Bagus banget di make upin gitu. Soalnya aku gak tahu ya, jadi zaman kayak SMP gitu kalau misalnya kita mau di make upin untuk kayak manggung, misalnya kita nari tradisional, aku tuh malah pressure karena gak tahu kenapa aku jadi ngerasa nggak lebih bagus. Iya, tahu gue yang biasanya cuma make up zaman dulu. ceplok, Tahu kan iya. makanya Iya. make up salon zaman dulu. Iya, tahu. Nah terus tiba-tiba pas Sweet Seventeen kayak coba undang makeup artis bukan makeup Yang lebih pro gitu. Iya, yang lebih pro. Yang lebih pro. Nggak, ada dua. Biasanya tuh memang ada yang makeup artis yang in-house di salon, ya kan? Iya. Yang biasa kita, ya nggak tahu lah siapa aja gitu biasanya. Iya, Tapi kan biasa ada spesifik namanya siapa gitu Iya, yang kan. makeup artis terus pas di make upin tuh kayak cantik banget ya gue gitu. Nah di situ abis dari situ aku belajar sama orang yang waktu itu make upin aku. Oh gitu? Iya waktu make upin aku pas Sweet Seventeen. Lo? Nah, kebalik banget aku justru karena kok gue nggak pernah cakep ya kalau didandanin. Oh ya gue juga dulu merasa gitu loh. Gitu. Kalau didandanin kayak, Puncaknya pas Sweet Seventeen. Kalau ada fotonya ntar aku kasih deh. kenapa? Kayak astagfirullah. Kamu siapa gitu. Hasil make upnya tuh kayak failed banget dan emang kayak abu-abu gitu loh. Jadi malah dari situ tuh kayak, tapi aku dari kecil banget sih emang di rumah kan cewek semua tuh. Jadi udah emang hobinya gerecokin make up gitu loh, main lipstick. Terus kalau mama kan sukanya kayak foto baju dikembar-kembarin kita, terus disuruh foto-foto. Nah itu tuh aku selalu mau dandan sendiri. Gitu. Tapi jadi antusias banget. Kenapa sih orang kalau yang kayak di foto-foto yang gue lihat gitu tuh, kok pada cakep-cakep sih, kalau gue kok enggak gitu. Malah gatalnya tuh gara-gara dari situ akhirnya jadi nyoba-nyoba sendiri gitu. Awalnya dari situ tuh pas SMA udah buka salon dadakan jadinya di sekolah. Di sekolah bawa segala makeup ya? Iya, gue juga gitu dulu. Ngebonding, rebonding, teman gue ada yang gue korbanin. Demi apa? Gue rebonding. Berasap nggak? Enggak sih, berhasil. Gue dulu ada zamannya gue suka motongin poni teman-teman gue. Iya. Ya kan? Berhasil. Dulu gue suka motongin poni, sama gue ada masanya tante-tante gue yang pakai jilbab kalau potong rambut sama gue. Seru Keren kan? banget. Ingin nonton YouTube. Nonton YouTube gimana cara motong rambut. Terus abis itu gue kemarin nyoba lagi, waktu pas gue kemarin tahun lalu gue nyobain lagi motong rambut anak gue. Hancur, nangis dia, marah banget. Rafathar. Udah gue Potong Dora lagi. Iya kan, enggak, soalnya tuh stepnya begitu, dipotong dulu depannya, ternyata cingkrang banget. Terus dia ngamuk, yaudahlah itulah ceritanya. Nah kan sekarang Tasya kan selalu dikirimin, pasti dikirimin PR package banyak banget. Tapi masih belanja makeup nggak sih? Dan seberapa sering? Jarang banget. Emang kadang kalau misal sekalinya belanja bisa sampai puluhan juta gitu. Tapi sebenarnya itu juga buat konten sih, kalau bisa buat kayak Buat review gitu. kalau keperluan pribadi tuh hampir nggak pernah sih beli lagi makeup kalau sekarang. Tadi udah banyak banget ya? Banyak, bukan satu lemari lagi, sampai 2 rumah penuh sekarang. Kan aku kan sekarang kantor beda sama rumah kan. Iya. Jadi di rumah tuh masih penuh yang kayak dulu.
di kantor tuh juga udah penuh lagi gitu. Lalu terus berarti kalau misalnya sebulan, oke deh sekarang kan lo dikirimin terus. Kalau dulu lo sebulan bisa habis berapa deh belanja makeup? Dulu kapan nih? Ya sebelum lo dikirim-kirimin banyak-banyak gitu. Nggak banyak ya, karena kalau dulu jadinya lebih ke tutorial, bukan nge-review produk gitu zamannya. Pas awal-awal itu. Paling banyak sekali waktu lo belanja makeup berapa banyak? Terakhir tuh yang paling ekstrim tuh 24 juta. Makeup doang? Makeup doang. 24 juta? 24 juta. Udah gitu yang lucunya lagi tau nggak? Motor satu ya, Say? Apa? Hilang. Apanya? Itu 24 juta, bukan hilang sih, pokoknya harus dipakai untuk sesuatu dan gak bisa kembali lagi ke aku. Terus aku beli sama lagi yang persis. Gimana? Itu kayak satu paket doang. Enggak, jadi aku belanja 24 juta. Itu kayak isinya eyeshadow segala macem, pokoknya yang mereka pakai luar, iya just tip gitu. Dan pokoknya intinya tuh barang udah nggak ada lagi, kayak intinya ya hilang lah, anggap aja hilang. Terus tapi udah dibayar? Udah bayar, udah datang, udah di review segala, udah hilang. Terus kayak aduh nyesek deh, terus akhirnya gue beli lagi yang sama persis gitu. Kok jadi 24 hilang? juta lagi. Bukan hilang tapi diambil untuk gitu deh. Susah dijelasinnya. Oke, nanti berarti off the record aja ceritanya. Off the record ya. Off the record 24 juta kemana, kira-kira mungkin kalian boleh komen sebenarnya kemana Boleh gitu komen, ya kan. ada yang bisa nebak kira-kira kemana barangnya terus kayak dibeli lagi gitu. Suami lo lebih suka lo makeup apa enggak? Kayaknya dia sama aja, suka-suka aja deh dua-duanya. Suka, tapi cuman komen kalau nggak kalau omdonya bagusan gak makeup gitu. Tapi maksudnya dia suka komentar gak lu kerjanya makeup mulu, makeup lama, punya banyak enggak. banget Dia makeup. lebih lama dari aku. Masa? Untungnya. Siap-siapnya. Siap-siapnya masa? Iya. Toilet ya pasti ya? Toilet. Oh iya gue juga toilet Iya lama. kan? Oh kak gigi yang lama? Gue toilet lama. Oh. Gue tuh kayak itu zen gue tuh di Di toilet. toilet. Lo lama gak kalau di toilet? Enggak. Enggak ya? Gue juga cepet banget. Aku tuh cepet Cepet banget loh. banget siap-siap. Gue juga cepet banget Gue kalau suka siap-siap. banget di toilet. Jadi aku tuh kalau misalnya teman-teman aku mau pergi, aku tuh tunggu mereka selesai siap-siap dulu, baru aku siap-siap. Karena aku uring kalau udah selesai siap-siap nungguin mereka tuh aku jadi kayak aduh lama banget sih. Jadi aku mendingan tungguin mereka dulu, kalau udah siap baru, karena aku kayak bener-bener cepet banget. Oke, kalau sehari-hari ya, ini sehari-hari bukan yang kayak harus makeup gimana, makeup berapa lama? 15 menit bisa. Lo? Iya kayaknya 20-15 menit. Gue juga. Itu udah tebel ya. Iya itu udah ini kayak gini nih, ini tadi nih kayak gini 25 menit lah. Ya, kayak gitu, wedding makeup. Tapi aku gak pernah Tebel pakai ya. eyeshadow Lumayan, gitu lumayan sih. tuh. Iya. Sekarang kan juga makeup kan bukan yang kayak, kalau dulu kan ada kan kayak zamannya lo harus pakai wing eyeliner, itu lama banget. Wah itu Iya. aku Itu lama banget wing Sekarang udah eyeliner, dikurasi ya, parah. hal-hal yang memperlambat udah dikurang-kurangin. kan makeupnya ada banyak banget, ada sampai 2 rumah. Itu bersihinnya gimana dan seberapa lama bersihinnya, dan cek expirednya tuh bener-bener selalu dicekin gak sih? Expire kan jadi kayak kalau sekarang memang kita kira-kira aja, kita kira-kira kayak oh ini biasanya 2 tahun gitu. Jadi dalam 1 tahun tuh pasti udah harus ada beberapa kali giveaway. Makanya sering banget kan aku tuh kayak giveaway. Di belakang giveaway. sebenarnya kan ada sih, kalau di makeup Iya. itu kan ada misalnya 24 bulan, 18 bulan gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang lo suka sayang gak sih? Gue suka sayang. Lo iya gak sih? Lupa. Kan misalnya kayak makeup kayak eyeshadow palette gitu kan. Iya, Kan iya. gak abis lo sendirian dong. Nggak, Itu sedangkan kayak masanya cuma 24 bulan. Tapi kayaknya masih bagus. Lo simpen apa enggak? Simpen, Jujur lo kalau simpen gak? sekarang. Simpen. Gue juga simpen Aku juga lagi. simpen. Lumayan buat referensi kalau aku sekarang ya. Kayak jadi Oh iya, aku karena punya, lo punya makeup sendiri kan. Iya karena aku punya gitu brand lah. makeup. Jadi sekarang tuh aku kayak ngerasa kayak walaupun beli banyak tuh nggak mubazir buat referensi gitu loh. Jadi gue bisa tahu kayak ini tuh produk yang kita lagi develop nih udah sebagus di tahap apa sih. Jadi semakin banyak yang bisa kita compare, semakin mantep gitu loh jadinya tuh produk yang ini. Terus lo bikin sistem gitu nggak sih, first in first out gitu? Atau misalnya kan banyak banget kan? Banyak banget Terus sih. misalnya kan kayak, oke foundation, lo nggak sebulan aja belum tentu 1 botol nggak? Apa iya lo? Jangan-jangan iya lagi. Jangan-jangan. Maksudnya kayak yang mana yang dipakai duluan, sebelum itu expired atau kayak gimana gitu, gimana lo cara ngebagi-baginya kan misalnya kayak pakai itu terus yang itu nggak kepake Iya, gitu, iya. yang ini dipakai terus yang itu enggak gitu, gimana tuh lo ngebagi-baginya? Paling ngebagi-baginya. Apa lo ada kayak ada manajemen khusus, oke Tasya hari ini pakainya yang ini ya gitu? Enggak juga, kecuali kalau emang kita, kan kalau sekarang tuh banyak yang harus direview ya. Jadi biasanya ntar kalau lagi yang harus direview kita fokus pakai yang itu beberapa kali sampai udah hatam, udah ngerti banget, udah direview, udah selesai. Kalau emang suka biasanya ntar keterusan tuh pakai jadinya itu terus gitu. Tapi nanti kalau sekarang makeup juga emang nggak terlalu banyak, banyaknya skincare. Skincare tuh lagi gila, banyak banget. Nah kalau skincare jadinya nggak mubazir karena aku biasanya kita suruh pakai 1 bulan. Jadi kalau misalnya bukan aku yang pakai, misalnya ada yang buat kulit berminyak tuh aku suruh tim aku yang pakai 1 bulan. Oh jadi tim lo tuh ada reviewer juga? Jadi nanti aku yang review tapi mereka yang pakai 1 bulan gitu. Karena kan skin type, kadang tuh orang kayak percuma kalau Tasya yang pakai kulitnya udah kayak gitu.
Oke. Mendingan tim lo aja yang make. Oh ya udah dengan Oke, senang tapi hati nanti lo yang gitu. ngomong Jadi nanti kita gitu. yang recap Oke, gitu. oke. Jadi hampir nggak pernah nggak terlalu pernah mubazir. mubazir. Kecuali kalau ada kayak PR package gitu, kalau yang udah jelas, oh ini udah pernah dikirim sebelumnya atau kayak oh ini kayaknya kita nggak ada waktu untuk pakai, langsung aku masukin ke kayak basement gitu di kontainer. Nanti 6 bulan sekali Lo bikin itu giveaway. bikin giveaway. Kalau nggak ya ini di sama tim aku rebutan. Gue sih nggak bayangin sih, gue aja maksudnya kayak yang bukan beauty vlogger aja kayak ya ada aja gitu kan, nggak habis gitu makeup gitu. Dan kalau makeup baru yang lucu-lucu apa packagingnya tuh rasanya pengen beli gitu. Iya. Nggak, terus kayak kalau misalnya kita aja kayak misalnya kayak pakai itu aja nggak kepake semua kan, gimana lu gitu. Udah emang ya itu sih. Lu juga gitu nggak, Cel? Banyak juga kan pasti. Banyak, tapi sekarang aku udah gak pernah beli lagi karena Banyak kiriman. aku tuh kalau misalnya suka sama satu produk Sampai habis. aku tuh pakai itu, bahkan kalau udah sampai habis aku beli yang itu lagi. Kayak susah banget aku untuk meninggalkan. Aku lumayan setia gitu. Lo orangnya setia. Rachel setia. Apakah itu diterapkan di dalam segala aspek dalam hidup juga? Insya Allah ya. Bisa dibuktikan kok. Bisa dibuktikan, ya kelihatan. Nah kalau misalnya Tasya sendiri, kalau misalnya nih ada produk yang suka banget itu terus sampai habis nih, terus ada kan banyak banget produk baru untuk meninggalkan si brand ini dan coba udah deh gue nggak mau pakai ini lagi deh, gue coba yang lain. Bener, itu susah banget loh. Kayak gue kan misalnya review makanan, kan sebenarnya gue suka banget nih makannya pengen habis, tapi kan gue harus nge-review yang lain lagi gitu kan. Kayak gitu kan. Iya. Awalnya susah ya, tapi mungkin karena gue banyak banget kesempatan nyoba produk dan nggak harus beli gitu kan, jadi kayak ada nih produk depan mata, oh ternyata bagus. Akhirnya kadang jadi pas udah lagi cinta-cintanya sama produk ini dan abis, belum sempet di tahap mau beli lagi, udah ada yang lain yang lebih bagus gitu. Tapi sampai sekarang ada beberapa produk yang emang harus selalu ada. Jadi kayak kalau lagi udah nggak mau macem-macem, nggak mau neko-neko, balik lagi ke itu situ. go to gitu lah ya. Iya, yang staple collection gitu lah. Yang kayak udah kalau nggak mau mikir itu, sama skincare juga gitu. Skincare yang kayak udah gue lagi nggak mau mikir, itu balik ke situ tuh ada gitu. Nah kalau misalnya lo kan sering banget nih kayak disuruh review sebuah brand atau produk gitu dan ternyata nggak cocok, lu cara kayak ngomong sama mereka gimana? Biasanya gue pakai terus gue fotoin, nih liat nih ya muka gue merah loh gitu. Tapi suka ada yang kayak ibaratnya kayak maksa nggak? Ada, pasti kayak alasannya kenapa ya Kak? Gitu ya, misalnya kayak gue tambahin nih tapi lu tetap review gitu ada nggak? Enggak sih, kayaknya enggak ada. Karena kalau ada yang kayak gitu pasti gue screenshot. Udah ngeri duluan brandnya. Nggak, paling biasanya kira-kira kalau boleh tahu kenapa ya Kak nggak cocoknya, ada nggak sih yang bisa kita improve gitu. Ya paling kayak gue jawab mungkin yang ini nggak cocok, kita bisa coba produk yang lain atau kayak ya nanti bisa buat ini buat ya nanti nextnya kalau ada yang cocok lagi nggak apa-apa. Tapi kan gitu. ya maksudnya produk gitu kan kita kondisi orang kan beda-beda, relatif gitu. Kadang-kadang mungkin cocok di lo belum tentu nggak cocok juga di orang. Cuman gitu susah juga kan kita kalau nge-reviewnya kayak guys ini produk sebenarnya bagus banget tapi di muka aku tuh beruntusan susah juga, bingung susah juga kan. Bener. Jadi udah deh kayak pokoknya harus dicoba. Dan dicobanya sebulan kalau skincare. Kalau misalnya emang khusus buat oily skin ya nggak bisa aku yang pakai, harus kayak siapa nih tim aku yang jerawatan gitu. atau yang itu gitu. Tipe muka kamu tuh dry soalnya. banget. Lebih ke normal to dry gitu loh. Jadi banyaknya kan produk kan yang akne-akne gitu kan. Iya, Nah yang itu nggak susah review, juga. iya. Kayak gimana Maksudnya mau gue review yang most gitu. wanted tuh yang kayak gitu biasanya Iya. kan. Karena biasanya yang oily to dry itu biasanya lebih gampang cari skincare. Normal to dry gitu. lebih gampang benar. Kayak lebih yang penting yang teksturnya rich gitu, yang moisturizing gitu. Nah, lo tuh kan sekarang kalau nge-review skincare itu katanya udah full sampai berapa tahun ke depan? Sampai 2 tahun. Tasya Beauty Farasya. Tapi ya gara-gara itu waiting list, gara-gara kita pakai eksklusif 1 bulan. Oh gitu, itu tuh karena itu. Jadi makanya full 2 tahun kan, setahun aja cuma 12 bulan, sebulan 1 skincare. Berarti kalau ada yang nyelip, gue mau nyelip dong gitu bisa nggak? Paling kalau yang mau nyelip itu bisa kalau skincare yang udah dulu Oh repeat order. Ya, misalnya kayak brand A, B, C ini dulu udah pernah di review 1 bulan, jadi kan udah tahu nih produknya. Terus mereka cuma ada promo atau cuma kayak remind lagi dong Tasya. Itu sering. Tapi kalau misalnya harus yang produk brand baru, produk baru, misalnya si brand A yang udah langganan sama aku tapi produknya baru banget, menyentuh wajah ini ya berarti harus nunggu dulu 1 bulan gitu. Tapi kalau misalnya berarti walaupun 2 tahun waiting list nunggu itu juga belum tentu kamu terima produknya gitu. Yang udah di waiting list yang udah ini udah oke, tapi dapatnya nanti September gitu. Oh, berarti kasian banget kalau nunggu 2 tahun. Udah di review gitu. Ya jadi kayak misalnya datang, kan kalau sekarang mah kita udah ini ya, maksudnya bukan yang baru pertama kali banget ya. Jadi
kita lihat, oh ini apa nama brandnya, ini produknya apa, kita cek ingredients-nya, tujuannya apa mau nge-review sama gue gitu. Karena kan kadang ada orang yang tujuannya mau awareness aja, ada yang mau tujuannya tuh sales, dicobain, ada yang mau beda-beda ya. before after segala macam, apa tujuan background story brandnya. Biasanya kalau ada yang background story-nya udah aneh-aneh, mending kita nggak usah kerja sama dari awal gitu. Jadi kayak udah, terus kita cek ingredients ya, gue coba cek tekstur segala macem, oke masuk waiting list gitu. Nanti kalau apa namanya hasil reviewnya selama 1 bulan, apapun itu ya harus disampaikan semua. Misalnya kayak, oh waktu itu seminggu pertama aku ada purging sih, misalnya atau kayak ada beruntusan dulu, abis itu lanjut. Ya emang ada yang kayak gitu kan. Selalu ada, dan emang apa orang juga nggak ada yang kayak, ih Tasya gimana sih lo nge-review kok beruntusannya dikasih tahu gitu kan, nggak juga. Tapi gitu. emang ada sih yang memang biasa diklaim di awal beberapa skincare kan kayak lo pasti ngalamin ini dulu apalagi baru ganti, apa dia keluarin Sebenarnya nggak ada detoksifikasi. sih itu. Tapi Oh, enggak sebenarnya ya? purging tuh ada nggak Katanya. sih? Jadi kayak sebenarnya purging tuh kayak fenomena gitu loh. Kalau di Indonesia menurut dokter-dokternya tuh nggak ada, dalam istilah kedokteran tuh nggak ada purging. Tapi kalau di luar tuh banyak juga dokter yang kayak mempersimple, ya itu anggapnya itu purging gitu loh. Jadi kayak misalnya pakai exfoliating produk atau retinol pertama kali terus kulit lo tuh sensitif atau kayak nggak kuat, nanti dia tuh kayak ngasih reaksi gitu Kayak loh. adjust gitu kali Iya ya. kayak ngasih reaksi, aduh jadi agak merah kulitnya atau jadi agak beruntusan, tapi belum tentu produknya itu tuh bikin kulitnya rusak, tapi cuman reaksi aja dari kulit kita. Oh begitu. Gitu. Kayaknya lo harusnya lo nggak ambil kedokteran gigi ya. Lo harusnya ambil kedokteran apa sih namanya kulit gitu. Boleh nggak sih? Kayaknya nggak deh, gue mendingan kayak, dok ini kenapa ya dok ya gitu. Oh ya udah sih Guys bisa kata dokter juga ya. gitu gitu. Jadi aku iya, sampainya iya sih. dari dokter. Oke, ini kan ini ada dua makeup artis sih. Pokoknya berhubungan Rachel juga dulu makeup artis, Tasya makeup Dulu artis. banget. Ya tapi kan nggak sebenarnya kayak lu juga kan sering banget kan nge-review kayak beauty product, Beberapa sih. make up. Nah sekarang kalau menurut lo berdua beauty standard yang ada di masyarakat Indonesia ya spesifiknya tuh gimana? Apakah itu sebenarnya perlu atau nggak perlu atau menurut lo gimana? Apa sebenarnya beauty standard di Indonesia tuh gimana sih gitu? Sebenarnya agak sulit karena aku sendiri kayak kadang juga suka nge-push diri sendiri untuk kayak misalnya kayak aku ngerasa gemukan aku diet gitu. Dan kalau misalnya jerawatan aku jadi kadang juga stres kayak aduh gimana ya biar jerawatnya hilang kayak gitu-gitu. Cuman ya aku juga nerapin ini ke otak aku kalau yang penting tuh sehat. Yang penting sehat, kayak misalnya yang penting diet tapi sehat. Kalau misalnya mau ngurus kulit Skincarean lah gitu. Skincareannya juga kayak yang buat kulit sehat, bukan kayak buat kayak putih atau kayak gitu sih. Yang penting tuh sebenarnya bukan karena orang lain ya nggak sih? Iya. Tapi karena diri kita sendiri Ya pas gitu. kita ngaca tuh kita kayak seneng gitu. Gitu kadang-kadang yang jadi menurut gue sih beauty standard di Indonesia itu karena omongan orang gitu, bukan karena diri sendiri gitu. Kayak karena omongan orang beauty standard itu misalnya kayak menurut orang-orang di luar sana tuh cantik itu kan putih, langsing, tinggi, kurus. rambut panjang, mulus ya nggak sih? Karena itu omongan orang gitu, bukan karena kemauan kita gitu. Itu kan standarnya, tapi Iya. kan ujung-ujungnya orang tuh kalau ngelihat orang misalnya nggak putih, nggak tinggi, nggak sesuai standar yang mereka bilang bagus itu, tapi ada kan orang yang kayak cantik aja, menurut orang juga akan cantik aja, Iya. ya nggak sih? Iya sih. Jadi kayak kadang tuh orang kayak terbebani sama standar yang terkadang kayak begitu mereka sadarin ada yang di luar standar itu dan juga bisa memenuhi kayak Bisa memuaskan menarik, mata mereka tuh juga, oh iya ternyata cantik nggak harus itu loh, baru sadar gitu. Tapi ya mau dibilang beauty standar nggak harus ada ya udah ada. Tapi kalau ditanya aku ya ngapain sih nggak usah ada. Iya gitu. benar. Tapi udah ada refleks gitu loh. Bener, kayak menurut Pasti. gue sih kayak di Indonesia karena ya coba deh kalau misalnya di Indonesia tuh kayak cantik itu tuh kayak harus putih, bener nggak? Ya beauty standarnya gitu kan, quote unquote kan kayak gitu. Iya. Jadi orang tuh berlomba-lomba tuh harus memutihkan, putih, bener. pemutih segala macam kayak gitu. Mau Coba kalau dibilang kita udah lihat nggak ada, tapi beneran Iya. faktanya tuh ada. Aku tuh jualan concealer Kak, yang shade yang selalu sold out, yang shade paling terang. oh gitu. Padahal pada saat kita ngedevelop, Bisa jadi abu-abu kan jadi kulit orang belum gitu tentu kan. cocok. Pada saat kita develop itu kita kayak research dulu dong warna tone Kulit di Indonesia. Indonesia, kulitnya yang paling cocok apa gitu. Yang ada tuh kuning langsat dan sawo mateng sebenarnya. Jadi kita tuh kayak prepare beberapa warna yang kalau di sawo mateng tuh bisa. Ternyata yang selalu abis duluan tuh shade yang paling terang gitu. Oh gitu. Iya selalu. Dan aku juga research ke beberapa manufaktur gitu. Memang bukan cuma di MOP doang gitu. Jadi kayak memang mereka selalu nyaranin lighter shade bikin yang lebih banyak gitu.
Karena lo mau awareness kayak apapun, kenyataannya sekarang tuh masih ada. Bener, Gitu. setuju. Jadi walaupun gue setuju. denial kayak, oh yaudah oke. Shit. Tapi kalau misal kayak makeup gitu, biasanya Tasya lebih kayak sesuai sama warna kulit atau kayak satu ton di atas, karena kan banyak yang kayak satu ton di bawah, sudah satu ton di Iya. atas. Kalau dulu gue malah yang gelap tuh, nggak berjemur di atas genteng Kak. Aku tuh Gue pengen juga, banget gue juga. jadi Nicole Scherzinger. Gue juga dulu pernah ada di masa gue ini tanning. Pengen tanning. Iya, bener. Kayak gila-gila tanning, gila-gila kayak Sama, maksudnya kalau di Indonesia tuh kan karena kita warna kulit beragam, jadi pengennya tuh kayak cantiknya itu kan ceritanya kan putih gitu kan. Bener. Kayak di luar negeri karena mereka terlalu putih, misalnya beberapa di luar itu kan mereka malah pengen malah nyari yang opposite ya. pengen tanning, spray tan di mana-mana, fake tan tuh di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya pada intinya sih orang emang jarang Iya, yang bersyukur dengan keadaannya gitu ya bener nggak sih, sih. kayak ngelihat yang lain gitu. Selalu kayak gitu. Makanya ya, dan menurut lo ini nggak sih? Ya itu dia kan tadi kata lo, Cel, kalau misalnya kayak tahu sih sebenarnya ya cantik itu apa aja. Cantik itu kadang-kadang kita ya jerawatan nggak apa-apa kalau lagi gendutan gitu kan. Tapi kan diri kita kadang-kadang ya ada masanya juga kita bisa pede dengan keadaan apa aja. Kadang-kadang tuh itu suatu apa ya? Suatu pendewasaan diri juga, suatu mood-moodan juga gitu. Kadang-kadang kita bisa pede nih lagi badan lagi gendut, kadang juga enggak gitu. Tapi kalau menurut Tasya nih, kalau misalnya kan sekarang kan orang-orang kayak selalu kasih campaign kalau cantik itu nggak harus putih dan bla 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 bla. Tapi sebenarnya aku bingungin tuh kayak iya cantik nggak harus putih, tapi kan beberapa orang juga kayak glorifikasi tanning. Itu sebenarnya sama aja nggak sih? Sama aja sebenarnya sama Iya kan? aja. Sama aja. Sama aja kayak makanya tadi gue bilang kan kayak kalau gue justru dulu malah pengennya tanning sampai gue sadar kayak itu sama aja, kayak ya udah apa aja deh kulit kita gitu. Iya. Nggak Ya, tahu itu nggak dia, sih? bener-bener. Yang penting gini, sebenarnya terserah sih orang mau lebih suka kulitnya light, itu kan preference masing-masing, hak orang gitu loh, kita kan nggak bisa ngelarang. Betul. Yang penting jangan sampai jadi ngejatuhin orang lain yang punya preference berbeda dan harus kayak bedain self awareness sama self insecurity gitu loh. Iya betul. Kadang kan kita kayak kalau udah insecure tuh pokoknya udah lo negatif banget deh hidup lo. Kalau udah yang ada karena ada hal yang lo benci dari diri lo, Jadi semua lo nggak mau hancur. ngapa-ngapain, Jadi nggak terus mau kayak ngapa-ngapain. jadi kayak jadi murung, Oh, jadi perundung. Udah pokoknya kalau lo mah gak bakal bisa. Itu aku dulu sempat ada fase kayak gitu yang kayak karena dulu aku gemuk terus nggak sesuai apa, kayak nggak ada tujuan hidup gitu loh. Udah deh pokoknya kalau lo mah gak bakal bisa. Kayak lo mah bakal gagal. Kayak jadi lo negatif terus gitu Jadi kan. negatif terus dibawa kemana-mana. Sekarang kayak kalau gue lagi gemuk nggak suka, emang gue lebih prefer badan gue nggak gemuk gitu, iya. nggak suka, tapi bukan berarti gue sampai jadi kayak ngancurin diri setuju. sendiri. Iya, Ya udah oke setuju, gue iya. gemuk, move on. Ya kalau lo Gitu. emang udah pada saatnya lo kayak pengen kurus bukan karena orang lain gitu, Betul. tapi karena dengan motivasi diri lo sendiri Betul, gitu. iya. Oke gue misalnya, aduh gue kulit gue putih banget, gue dulu pengennya tan, gue bener-bener sepengen itu kulit gue tan, kayak susah dijelasin tapi itu agak, pokoknya sepengen Iya, gue itu. juga dulu gitu. Tapi sekarang enggak, oh ya udah kulit gue nggak kayak Nicole Scherzinger, oke move on gitu, tapi gue Iya. tetap mencintai diri gue sendiri gitu, jadi biasa aja, bukan berarti kita nggak boleh punya Kepengenan sama sekali, itu kan juga kayak bias banget ya. Berarti nggak punya kepengenan bukan sama dengan nggak cinta diri sendiri kan sebenarnya betul, kan. setuju. Kan ada yang orang yang bilang lo berarti kalau lo lo nggak bersyukur dong. Tapi kan kita boleh punya mimpi Boleh, gitu kan. iya, Gitu. benar. Kayak misalnya kayak ada orang sekarang kan makeup misalnya pengen jadi siapa, ya udah pakai makeup aja Iya, nggak gitu apa-apa, kan. benar. Pakai aja tuh dulu tepok Benar, banyak-banyak iya. gitu kan. Kayak orang ada yang filler bibir, ada yang iniin hidung, ada yang itu segala macam. Ada yang pakai makeup, ada yang Iya. pakai filler, ada yang pakai botox ya itu. Betul. Selama Iya. dirinya Iya. nyaman dan itu buat dirinya sendiri. Betul. sih. Betul dan selama sehat juga gitu. Kayaknya sebenarnya body positivity itu pada dasarnya harusnya tuh berpikir positif dalam keadaan apapun yang kita lagi alamin sama badan kita gitu loh. Jadi sama aja kayak orang dandan dong. Lo dandan lo, alis lo tebelin, lo bibir lo gedein pakai lipstick, berarti lo Sama gak cinta aja. diri sendiri. Ya enak aja enggak, gue suka juga bibir gue kecil, tapi pengen aja bibir gue gede hari ini we. Gitu. Orang lagi diet itu nggak akan merasa dirinya Nggak bakal cukup. Ya, Bener. nggak akan merasa dirinya tuh kurus. Iya, karena aku dulu juga muntahin makanan. Oh my god, ya kan. Iya. Tapi kan sebenarnya ternyata sekarang ini yang lagi jadi pembahasan itu adalah mental health. Kalau dulu tuh ke psikolog tuh gila gitu. Padahal sebenarnya tuh ya itu menjaga kewarasan aja sih. Aku mikir aku bakal punya anak lagi yang akan ada ceweknya. Jadi aku udah positive thinking aja. Kenapa Kak Gigi nggak bikin Instagram Terus sendiri? Kak, Itu pertanyaan terbesar. Karena